apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pengajaran, dari aturan, dari cara hubungan kita kepada Allah, cara hubungan kita kepada sesama makhluk, semuanya tidak ada celah, semuanya tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tanzilum min rabbil alamin, penurunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa manhajum ma'sumun la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Maka pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala merupakan satu metode yang terjaga dari segala bentuk kebatilan, baik apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, begitupun yang disampaikan oleh para sahabat bersambung kepada para ulama kita yang soleh. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah kamu sekalian tidak mengetahui? Ketahuilah sesungguhnya dialah Allah, man khalaqa, yang menciptakan, wa huwa, dan dialah Allah al-latiful khabir, yang maha lembut, yang maha mengetahui dengan apa-apa yang ada di dalam diri kita, dengan apa-apa yang kita akan berinteraksi, berhubungan dengan yang lainnya. Intinya, apabila sesuatu datang dari Allah melalui lesan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak ada sesuatu kebatilan sedikit pun, bahkan kekurang pantasan sedikit pun terjaga sama sekali, karena datangnya dari Allah sang pencipta, Allah yang mengetahui apa-apa yang kita butuhkan, apa-apa yang ada di dalam diri kita. Pengajaran melalui Al-Quran, Al-Quran selamanya akan selalu relevan. Tidak ada dikatakan itu dulu, sekarang tidak bisa lagi. Tidak ada. Kenapa? Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada sesuatu jalan yang paling lurus, jalan yang paling akan menuju kepada Allah dengan cara yang cepat, tidak ada pembelokan sedikit pun. Apabila ada yang mengatakan Al-Quran sekarang ini kurang relevan di dalam beberapa ayat, maka ketahui dialah orang-orang perusak agama, na'udzubillahi min dzalik. Karena Al-Quran selamanya tidak akan pernah kekurangan sedikit pun dari segi pengajaran atau mursyid atau petunjuk dari sisi Al-Quran. Lihatlah bagaimana Sayyidina Luqmanul Hakim, seseorang yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau mengajari anaknya, pengajaran yang pertama yang diajarkan Sayyidina Luqmanul Hakim yaitu dari segi akidah. Beliau menyatakan yang diabadikan dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan pernah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka, sesungguhnya mensekutukan Allah, la zulmun azim, merupakan satu bentuk kegelapan, satu bentuk kedzaliman yang benar-benar nyata, yang besar. Akidah pertama kali. Ini cara pengajaran kepada anak kita. Anak kita pertama kali kenalkan kepada Allah, kenalkan kepada sifatnya Allah, akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran yang kedua yang diajarkan Sayyidina Luqmanul Hakim kepada anaknya, yaitu
berhubungan dengan makna kita selalu diintai oleh Allah. Makna muraqabah. Setelah anak kita perintahkan untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk zikir, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah, ketahui bahwasannya Allah maha melihat, maha memperhatikan. Apa yang dikatakan Sayyidina Luqmanul Hakim dalam fase yang kedua dari pengajaran, setelah pengajaran tentang akidah, yang kedua pengajaran bahwasanya kita selalu diintai oleh Allah. Sayyidina Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya, innaka intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samai aw fil ardi ya'ti bihallahu innallaha latifun khabir. Wahai anakku, jika engkau melaksanakan satu perbuatan sekecil apapun, sekecil biji atom sekalipun, yang diletakkan di satu batu yang besar, atau diletakkan di langit-langit, atau diletakkan di dalam bumi, ketahuilah ya'ti bihallahu, Allah akan mendatangkan apa-apa hal tersebut. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Engkau mau berbuat kemaksiatan, jangan hanya di hadapan halayak ramai, tapi dalam keadaan kesendirianmu. Ingat, Allah mengetahui. Jangankan kita berada di dalam kamar kita, dalam keadaan kesendirian kita berada di dalam satu goa, di dalam satu batu, berada di langit-langit, berada di dalam bumi, Allah mengetahui. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah latif, lembut, khabir, maha mengetahui. Itu Allah. Pengajaran yang kedua yaitu makna muraqabah, merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengajaran yang ketiga yang diajarkan Sayyidina Luqmanul Hakim, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Apa katanya beliau? Ya bunayya, wahai anakku, kewajiban yang pertama kali, aqimis shalah, laksanakan salat, jangan tinggalkan salat. Urusan apapun jangan sampai engkau tinggalkan itu salat. Semenjak engkau berakal, laksanakan itu salat. Dalam keadaan apapun, laksanakan itu salat. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, ajak kepada yang lain untuk berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar, cegah dari perbuatan kemungkaran. Jangan diam saja. Tetangga kita ada yang berjudi, sampaikan itu haram, itu tidak diperkenankan. Tetangga kita ada yang minum khamr, ada yang membuka kafe, ada perempuan-perempuan yang tidak benar di sana, sampaikan. Itu adalah suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam. Yang penting aku sholat, yang penting anakku tidak berbuat seperti itu. La. Perintah dari Allah melalui lisan Sayyidina Luqmanul Hakim, pengajaran Sayyidina Luqmanul Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan dengan kebaikan, wanha 'anil munkar, cegah dari perbuatan kemungkaran. Kemudian wasbir 'ala ma asabak, sabarlah apa-apa yang menimpa kamu. Mungkin kamu dimusuhi, mungkin kamu dicaci maki, atau mungkin engkau dalam keadaan kemiskinan, atau apapun. Wasbir 'ala ma asabak. Fase yang ketiga dari pengajaran yang diajarkan Sayyidina Luqmanul Hakim. Kemudian fase yang keempat yang diajarkan oleh Sayyidina Luqmanul Hakim berhubungan dengan akhlak kepribadian. Beliau menyatakan yang diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 dan 19. Wala tusair khaddaka linnas. Wahai anakku, jangan engkau
bersifat menyepelekan kepada yang lain, engkau menoleh, engkau tidak memperhatikan kepada yang lain, engkau tidak punya akhlak, engkau cemberut, jangan. Wala tusair khaddaka linnas, ai wala tu'rij wajhaka 'anin nas. Jangan engkau palingkan wajahmu sebagai takabburon, sebagai bentuk kesombongan. Jangan, wahai anakku. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau tadi itu berjalan di muka bumi dengan keadaan kesombongan. Dengan keadaan ini loh akulah orang yang paling alim, akulah orang yang paling kaya, akulah orang yang paling berkuasa. La, jangan seperti itu wahai anakku. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang bersifat sombong. Mukhtal fi masyih, kalau berjalannya orang yang sombong, kemudian berbuat kesombongan, berbuat bangga diri. Waqsid fi masyika, waqsid fi masyika ay imshi mutawadian. Jalanlah engkau di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghdud min sautik. Jangan, maaf, kalau bahasanya kita jangan cekik-cekiki. Ketawa kakak, tertawa sampai terdengar jarak berapa. Lah, ini bukan muslim. Jangan engkau menampakkan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Jangan engkau cekakak-cekiki tengah malam antara maghrib dan isya. Lah, jangan. Adab kepada Allah, adab kepada makhluk yang lain yang diajarkan oleh Sayyidina Luqman. Ditutup, inna angkarul aswati law sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Kenapa dikatakan suara keledai? Kenapa keledai disebutkan? Karena keledai terkenal, binatang yang paling bodoh. Jangan kita menjatuhkan diri kita seperti kedudukan, seperti perbuatan, seperti keadaan keledai. Pengajaran Sayyidina Luqman. Maka kalau kita ngelihat di sini, berarti yang pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak kita yaitu tentang masalah ketauhidan kepada Allah, tentang masalah jangan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita muraqabah, diajarkan anak kita bahwasannya mereka selalu diintai, kita selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pemberian semangat untuk melaksanakan perintah-perintah yang wajib, melaksanakan ibadah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang paling utama untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, untuk supaya diajarkan tentang akhlak, berkepribadian, baik kepada Allah atau kepada yang lainnya. Itulah tingkatan-tingkatan di dalam pendidikan yang diajarkan Sayyidina Luqman kepada anaknya, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi sosok yang mampu menjadi pendidik pada diri kita sendiri, pendidik kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin.